kita bakal ngoprek bareng soal salah satu komponen yang paling dasar di dunia digital, yaitu flip-flop. Kita bakal bahas lengkap, mulai dari teorinya yang mungkin agak bikin pusing, terus kita coba simulasikan di Logizen, sampai akhirnya kita rakit kit fisiknya. Oke, part pertama kita bakal bahas teori dasarnya dulu, biar nyambung. Sesuai referensi dari modul 8, di elektronika digital itu ada dua jenis rangkaian utama. Pertama, rangkaian kombinasional. Gampangnya, outputnya itu cuma tergantung dari input yang masuk saat itu juga, kayak gerbang AND, OR, dan NOT. Yang kedua, ini yang kita bahas, rangkaian sekuensial. Nah, kalau ini outputnya itu tergantung dari input sekarang dan keadaan dia sebelumnya. Kenapa? Soalnya dia punya memori, jadi dia bisa ingat state terakhirnya. Di dalam rangkaian sekuensial ini ada dua aktor utama, yaitu latch dan flip-flop. Bedanya apa? Gampangnya gini, latch itu level trigger. Selama pintunya kebuka, outputnya bisa ganti-ganti, terus ngikutin input. Kalau flip-flop, dia lebih sopan, dia edge trigger. Dia cuma mau ganti output pas sinyal clocknya lagi transisi, misalnya dari mati ke nyala, makanya dia lebih stabil. Selanjutnya, kita mulai dari desain dengan tabel kebenaran. Kita ambil yang paling dasar, yaitu SR latch. Ini dia tabel kebenarannya. Jadi kalau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, outputnya jadi set, jadi 1. Kalau R sama dengan 1, di reset jadi 0. Nah, ini yang keren. Kalau S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, dia hold, alias ingat data terakhir dia tadi. Tapi ada satu masalah, kalau S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, outputnya jadi invalid atau terlarang, makanya di tabel ini saya tulis invalid. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuktian menggunakan Logizen. Jadi ini saya akan membuatnya dulu, saya percepat aja. Oke, sekarang kita tes pakai tool yang icon tangan ini. Kita lihat level kebenarannya tadi. Kita set S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Nah, lihat, key-nya jadi 1, berhasil set. Sekarang kita hold, S-nya saya balikin ke 0, dan R-nya juga 0. Lihat, Q-nya tetap 1. Jadi dia ingat state-nya, ini yang namanya memori. Terakhir kita reset, S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, dan Q-nya jadi 0. Sip, terbuktikan tabel kebenarannya. Tadi kan SR latch punya masalah invalid. Di dunia nyata yang lebih sering dipakai itu di flip-flop. Di laporan bab 2.2 saya udah bikin rangkaian lengkapnya, yaitu master slave di flip-flop. Kelihatannya rumit sih, tapi konsepnya gampang kok. Ini dia rangkaiannya pakai 8 gerbang NAD, persis kayak di gambar laporan saya. Kenapa namanya master slave? Gerbangnya ada dua bagian. Bagian master yang kiri, dan dia nangkep data dari input D pas sinyal clocknya lagi nyala atau high. Bagian slave yang kanan, dia ngeluarin data yang ditangkap dari master tadi, tapi dia nunggu sampai sinyal clocknya mati atau low. Jadi mereka kerja gantian, bikin rangkaiannya jadi edge trigger. Kita tes aja langsung, fokus ke output Q yang di paling kanan ya. Skenario pertama, clocknya saya bikin nyala, clock sama dengan 1. Sekarang saya ganti-ganti input D-nya. Tuh, lihat, output Q-nya diem aja, nggak berubah. Kenapa? Karena si master lagi sibuk nangkep data, tapi si slave lagi ngunci. Skenario kedua, ini intinya transisi dari 1 ke 0. Saya atur dulu.
D sama dengan 1, terus clock sama dengan 1. Oke, master udah nangkep angka 1. Sekarang perhatiin Q. Pas clocknya saya matiin, tuh Q-nya berubah jadi 1. Ini bukti kalau rangkaian ini cuma peduli pada pas ada transisi clock, bukan levelnya. Keren kan? Oke, jadi tadi kita udah bikin master slave di flip-flop di logism. Sebenarnya kenapa di flip-flop? Nah, kita mundur dikit ke teori. Jadi dari rangkaian logika, implementasinya ada dua, kombinasi yang nggak punya memori dan sekuensial yang punya memori. Contoh utama dari rangkaian sekuensial ya flip-flop ini, dan setidaknya ada 4 tipe dasar yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu SR flip-flop. Ini kayak SR latch, tapi ditambahin clock. Dia masih punya masalah invalid. Yang kedua ada D flip-flop. Ini yang kita buat. D artinya data. Gampangnya ada input D-nya, itu yang akan dikeluarin di Q pas clocknya berdetak. Ini jagonya buat nyimpen data. Yang ketiga ada JK flip-flop. Ini versi upgrade dari SR. Dia nggak punya kondisi invalid. Malah kalau C sama K sama-sama 1, dia bakal toggle atau membalik outputnya. Dan yang keempat itu T flip-flop. Ini T buat toggle. Kalau T sama dengan 1, outputnya pasti kebalik dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 setiap ada detak clock. Nah, selanjutnya adalah bagian diagram waktu atau timing diagram. Ini adalah cara kita ngintip cara kerja logik mereka. Di diagram ini nunjukin gimana sinyal Q output bereaksi terhadap sinyal clock dan input seiring perjalannya waktu. Lihat di sini, untuk D flip-flop, Q cuma nyontek sinyal D, tapi nunggu pas ada tepian clock. Untuk D flip-flop, tiap kali ada tepian clock, sinyal Q membalik atau toggle. Diagram ini ngebuktiin kalau semua flip-flop itu edge triggered dan cara kerjanya beda-beda. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi itu tuh flip dari kit flip-flop di dunia nyata. Oke, jadi dari tadi di logism kita mainin sinyal clock secara manual kan. Pertanyaannya, di dunia nyata siapa yang ngedetakin sinyal clock itu? Nah, disinilah tugas kita nyambungin ke kit fisik ini. Kit yang bakal kita rakit ini sebenarnya bukan di flip-flop. Dia nggak nyimpen data. Nama teknisnya adalah multivibrator astabil. Tugas dia cuma satu, jadi generator sinyal. Dia inilah yang menciptakan detak clock yang stabil. Astabil itu artinya enggak stabil, dia enggak pernah diem. Dia bakal flip dan flop terus menerus. Sebelum kita rakit, kita kenalan dulu sama komponennya sesuai di bab 3 laporan saya. Ini adalah bagian pemilihan komponen. Pertama, ada transistor S9014. Kita pakai 2 biji. Anggap aja ini kayak saklar elektronik. Dia yang nentuin kapan LED-nya boleh menyala, itu namanya saturation, dan kapan harus mati, namanya cut off. Nah, ini yang kedua, kapasitor Elco 100 mikrofarad. Ini juga ada 2. Nah, ini dia otaknya. Dia yang jadi timer. Dia bisa nyimpan muatan listrik sementara, terus dikeluarin lagi. Ketiga, resistor 56 kilo ohm. Ini juga ada 2. Kalau kapasitor tadi timernya, resistor ini itu ibarat pengatur kecepatan timernya. Dia yang nahan arus biar kapasitornya nggak diisi kecepatan. Terakhir, tapi tidak kalah penting, yaitu LED dan kabel. LED digunakan untuk menampilkan outputnya, sedangkan kabel digunakan untuk menyalurkan energi dari baterai atau sumber energi lain.
Oke, ini bagian paling seru, cara kerja secara elektronik. Gimana caranya komponen tadi bisa bikin kedipan? Oke, saya coba jelasin sesimpel mungkin. Jadi gini, pas kita colokin baterai, anggap saja transistor 1 nyala duluan. Kenapa? Ya karena nggak ada komponen yang 100% sama. Transistornya 1 nyala, LED 1 jadi ikut nyala. Nah, pas transistor 1 nyala, dia ngasih tahu ke kapasitor 2 di seberangnya buat mulai isi daya. Proses ini butuh waktu. Nah, itu waktu tunggunya. Selama kapasitor 2 ngisi, transistor 2 dipaksa buat mati. Makanya LED 2 mati. Setelah beberapa saat, kapasitor 2 penuh, muatannya tumpah dan ngebangunin transistor 2. Transistor 2 jadi nyala dan LED 2 ikut nyala. Pas transistor 2 nyala, dia balas dendam. Dia matiin si transistor 1, LED 1 jadi mati. Sekarang siklusnya kebalik. Transistor 2 nyala, transistor 1 yang mati. Dan sekarang giliran kapasitor 1 yang mulai ngisi. Gitu aja terus bolak-balik, makanya jadi berkedip. Nah, sekarang kita masuk di bagian perakitan. Kalian bisa pause video ini dan ikuti langkah-langkah yang ada di video. Dan di moment of truth, kita sambungin ke baterai 3 volt. Dan dia nyala, berhasil, LED-nya berkedip-kedip gantian. Jadi kesimpulan dari itu kesini apa? Kita jadi paham kalau ada dua jenis flip-flop yang berbeda fungsinya sesuai bab 5 di laporan saya. Yang pertama yaitu rangkaian bistabil kayak D-flop di logism tadi. Dia itu stabil di dua keadaan, tugasnya buat nyimpan data atau memori. Dan yang kedua, rangkaian astabil kayak kit yang kita rakit ini, dia nggak stabil, selalu gerak, tugasnya buat ngasilin sinyal clock. Hubungannya apa? Hubungannya rangkaian bistabil yang menyimpan data butuh sinyal clock biar bisa kerja, dan rangkaian astabil kit milik kita inilah yang nyediain sinyal clock itu. Oke, segitu aja video tutorial kali ini. Terima kasih udah nonton.